Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Anggun Karnita, Anggita Dwi Oktaria, Septimia Enggita, Meldi Paramita, dan Rima Leviana akan memaparkan hasil diskusi kami tentang gangguan penglihatan atau tunanetra. Jadi langsung saja, itu yang pertama, ada definisi dari tunanetra yang akan dipaparkan oleh Saudari Septimia. Kepada Saudari Septimia, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari tunanetra. Nah, secara umum tunanetra ini dibagi menjadi dua kata. Yang pertama itu tuna dan yang kedua itu ada netra. Jadi tuna itu sendiri memiliki artian kata kekurangan dan netra itu memiliki artian penglihatan. Nah, menurut Sambira, tunanetra adalah gangguan penglihatan sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus terutama untuk bermobilitas. Sedangkan menurut Mutmainana, nah, Mutmainana ini menjelaskan bahwa tunanetra adalah orang yang memiliki keterbatasan penglihatan. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat ahli, tunanetra adalah gangguan indera penglihatan sehingga memerlukan pelayanan yang khusus. Selanjutnya itu ada ciri-ciri atau karakteristik dari tunanetra yang akan dijelaskan oleh Saudari Anggun. Pada Saudari Anggun, kami persilakan. Baiklah, di sini untuk karakteristik tunanetra yang pertama yaitu rasa curiga kepada orang lain. Nah, rasa curiga ini timbul karena anak sering menerima perlakuan yang tidak enak pada dirinya, sehingga ketika bertemu dengan orang baru, anak itu merasa curiga kira-kira orang itu akan berbuat apa kepada dirinya. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan, memiliki sifat mudah tersinggung. Selanjutnya, adanya ketergantungan dengan orang lain, terutama kepada orang tuanya. Nah, ketergantungan ini karena mereka memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya, itu suatu gerakan yang dilakukan oleh anak tunanetra secara berulang tanpa mereka sadari. Selanjutnya, perasaan rendah diri ini disebabkan karena kurangnya motivasi dalam diri anak, kemudian suka melamun, adanya juga fantasi mengingat suatu objek. Nah, fantasi ini kan suatu kegiatan untuk membayang-bayangkan. Anak tunanetra ini sering melakukan berimajinasi, sering berfantasi membayang-bayangkan sesuatu. Selanjutnya, perhatian anak terpusat. Next. Oke, selanjutnya itu ada fakta penyebab gangguan penglihatan yang akan dipaparkan oleh Saudari Rima. Pada Saudari Rima, kami persilakan. Penyebab terjadinya tunanetra pada dasarnya sangat beraneka ragam, baik dari faktor prenatal maupun postnatal. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Faktor keturunan yang terjadi karena hasil perkawinan bersaudara. Yang kedua itu pertumbuhan anak dalam kandungan ketunanetraan yang disebabkan karena proses pertumbuhan dalam kandungan yang disebabkan oleh gangguan waktu ibu hamil atau juga infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil. Yang terakhir itu kurangnya vitamin tertentu. Faktor yang kedua yaitu faktor postnatal, yaitu penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal yang dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Antara lain, yang pertama itu kerusakan pada mata atau saraf mata waktu persalinan akibat benturan alat-alat dan benda keras. Yang kedua itu pada waktu persalinan ibu mengalami penyakit gondro sehingga baksil gondro menular pada bayi yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Yang ketiga itu mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Misalnya penyakit katarak, yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih. Oke, lanjut. Dampak dari ketunanetraan. Jadi ada 4 dampak ketunanetraan. Yang pertama itu terjadinya kelainan penglihatan pada individu. Yang kedua, kurang atau tidak berfungsinya organ penglihatan. Yang ketiga, hambatan dan keterbatasan yang dialami penyandang kelainan penglihatan dalam melakukan aktivitas yang mengakibatkan
mereka timbul reaksi-reaksi yang emosional. Yang keempat itu reaksi emosional yang terjadi sebagai dampak keterbatasan atau hambatan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang disebabkan ketunanetraan itu. Selanjutnya, ada jenis-jenis ketunanetraan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu buta total. Buta total ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu fisik. Jadi gangguan buta total yang terlihat dari fisiknya seperti mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerak mata tidak teratur atau cepat, serta mata selalu berair. Ya, aspek yang kedua itu dari perilaku, seperti menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringi kepala, sukar membaca, atau dalam mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan atau menggunakan mata, berkedip lebih banyak daripada biasanya, lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan, serta tidak dapat melihat benda-benda dari jarak yang jauh. Dan yang ketiga itu dari psikis, seperti mudah tersinggung, mudah curiga, dan ketergantungan yang berlebihan. Nah, yang kedua itu ada low vision. Jadi low vision ini ciri anak-anak tunanetra dan low vision terdiri dari 5. Yang pertama itu menulis dan membaca dengan jarak yang dekat. Yang kedua, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. Yang ketiga, mata tampak lain seperti putih di tengah atau katarak. Yang keempat tuh terlihat tidak menatap ke arah lurus atau lurus ke depan. Yang kelima, memincingkan mata atau mengerutkan kening, terutama saat ada cahaya yang mencoba masuk ke mata. Oke, selanjutnya itu ada model pembelajaran untuk anak tunanetra, yaitu model pembelajaran resitas yang akan dijelaskan oleh Saudari Anggi. Ya, yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran resitas. Anak tunanetra masih memiliki potensi untuk dikembangkan keterampilan hidup vokasionalnya. Untuk mengembangkan keterampilan hidup vokasional anak tunanetra diperlukan suatu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan vokasional anak tunanetra dalam penelitian ini adalah metode resitasi. Sekian paparan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.